In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada awal tahun 2016, di Bogor, Jawa Barat, di dalam sebuah tambang tua yang disegel, 5 kerangka manusia ditemukan sekaligus. Ketika para penggali membuka pintu masuk terowongan yang runtuh, senter para detektif menembus kegelapan. Di ujung terdalam terowongan, sekitar 1080 meter, 5 sorot cahaya berhenti serentak. Dalam kegelapan yang dingin, 5 kerangka manusia terbaring rapi. Pada tulang jari salah satu kerangka, sebuah cincin kawin masih terpasang. Sisa-sisa jaket gunung terkumpul dalam 5 tumpukan di satu tempat. Mereka adalah 5 sahabat seumuran, 42 tahun, yang hilang tanpa jejak dari sebuah bumi perkemahan di Bogor 12 tahun sebelumnya. Semua orang percaya bahwa ini adalah kasus orang hilang yang misterius, tetapi kelima orang ini telah terbaring selama 12 tahun di kegelapan terdalam tambang yang ditinggalkan. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu dini hari, 9 Oktober 2004. 5 teman sekelas yang tumbuh bersama di desa yang sama dan lulus dari SMA yang sama. Orang yang mengumpulkan mereka setelah 14 tahun adalah Pak Baskara, seorang direktur perusahaan menengah di Jakarta yang mendatangi rumah kelima temannya satu persatu, mengatakan ingin meminta maaf atas kesalahannya di masa sekolah. Keesokan paginya, di dalam 5 tenda, hanya hawa hangat tubuh manusia yang lenyap, sementara kantong tidur tertata rapi. Ponsel, dompet, dan kunci mobil tergeletak di tempatnya. Di samping bantal, kacamata terlipat, dan di dalam gelas, gigi palsu masih terendam. Di tempat parkir, kelima mobil mereka juga masih terparkir lengkap, tak satu pun yang hilang. Pak Baskara berlutut di depan tenda teman-temannya dan terisak untuk waktu yang lama. Pukul 03.12 dini hari. Ia dengan tenang menunjukkan alibi yang sempurna, lengkap dengan rekaman video saat melewati gerbang tol. Penyelidikan menemui jalan buntu. Seorang lelaki tua di dekat tambang yang memberikan kesaksian penting, suatu hari tiba-tiba mengubah seluruh kesaksiannya setelah akta kepemilikan rumah desanya dialihkan ke nama putranya yang tinggal di kota. 5 keluarga hancur karena kehilangan kepala keluarga. Putra sulung putus sekolah dan bekerja di lokasi konstruksi sejak dini hari. Sementara putri bungsu yang berusia 7 tahun dikirim ke panti asuhan. Seorang ibu yang setiap minggu naik kereta pertama untuk berdoa menghadap bumi perkemahan, meninggal dunia di bangku halte bus pada musim dingin tahun itu. Sementara itu, bisnis Pak Baskara tumbuh 2 hingga 3 kali lipat. Ia mengendarai mobil mewah impor dan fotonya terpampang di halaman depan surat kabar sebagai tokoh inspiratif yang sukses dari nol. Setiap tanggal 9 Oktober, ia mengirimkan 5 karangan bunga besar ke rumah kelima keluarga tersebut. Pada pita putihnya, setiap tahun tertulis 5 kata yang sama, "Sahabat, maafkan aku." Setiap hari raya, ia secara pribadi mengantarkan amplop berisi uang santunan ke 5 keluarga tersebut. Namun, tebal amplop itu anehnya berbeda untuk setiap keluarga. Arti dari perbedaan itu, saat itu tidak ada yang tahu. Dunia perlahan melupakan kelima orang itu. Namun, ada satu orang yang tidak pernah lupa. Selama 12 tahun, ada seorang detektif tua bernama Budi Santoso yang tidak pernah sekalipun menyingkirkan foto kelima keluarga itu dari mejanya, bahkan menunda masa pensiunnya 2 kali. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam 5 tenda pada malam itu? Siapa dan bagaimana cara memindahkan kelima orang itu ke kedalaman 380 meter di dalam tambang tua? Dan apa arti dari sebaris tanggal yang telah tertulis di buku harian Pak Baskara 24 tahun yang lalu? Peristiwa dimulai pada Sabtu, 9 Oktober 2004, pukul 05.47 pagi. Di sebuah bumi perkemahan yang terletak di kaki gunung yang dalam di Bogor, kabut pagi yang dingin menyelimuti area itu dengan tebal. Pak Karto, penjaga perkemahan, berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak sambil membawa senter. Namun anehnya, sorot senter Pak Karto seolah-olah mengikuti jalan yang telah ditentukan, lurus menuju situs nomor 5. Dalam kegelapan pegunungan, hanya sorot senter itu yang berhenti tepat di depan 5 tenda tanpa goyah sedikit pun. Di jalan masuk perkemahan, hanya ada 1 kamera CCTV yang terpasang. Namun, pada hari kejadian, dari pukul 1 hingga 5 pagi, tepat selama 4 jam, rekaman kamera itu terputus karena listrik padam. Sakelar pemutus sirkuit yang menjadi penyebab padamnya listrik berada jauh di dalam kantor pengelola perkemahan. Hanya Pak Karto satu-satunya orang yang bisa menyentuh sakelar itu. Dengan tangan gemetar, Pak Karto perlahan membuka resleting tenda pertama.
Di dalam kantong tidur, sebuah ponsel tergeletak rapi. Di sebelahnya, sebuah dompet kulit, dan di dekat kepala, sepasang kacamata minus tebal tertata dengan baik. Pak Karto membuka tenda kedua. Ia menyingkap kain pintu masuk tenda ketiga. Kelima tenda menunjukkan situasi yang sama. Di salah satu tenda, bahkan gigi palsu yang terendam dalam segelas air pun masih ada di tempatnya. Kantong tidur tempat seharusnya 5 orang itu tidur tertata rapi, hanya kehangatan tubuh mereka yang lenyap. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada jejak seretan, tidak ada sepatu yang berserakan. Pemandangan itu aneh, seolah-olah hanya jiwa kelima orang itu yang serentak keluar dari raga mereka. Di samping situs nomor 5, ada satu tempat kosong yang menandakan bahwa awalnya ada 6 orang yang memesan tempat. Di tempat itu, jejak tenda ke-6 yang jelas-jelas ada hingga kemarin malam telah lenyap tanpa sisa. Dengan langkah tergesa-gesa, Pak Karto menuju tempat parkir. Di sana, kelima mobil sedan milik mereka terparkir. Tidak ada satupun yang hilang. Pak Karto bertumpu pada lututnya sambil menarik napas pendek. Gawat ini. Dengan tangan gemetar, Pak Karto mengangkat gagang telepon di kantor pengelola dan menekan nomor Polres Bogor. Pukul 07.20 pagi, Inspektur Kepala Budi dari Tim Reserse Kriminal 1 Polres Bogor tiba di lokasi bersama 3 bawahannya. Kabut pagi di pegunungan menyelimuti kelima tenda itu, seolah menyembunyikan sesuatu. Inspektur Budi berjongkok di depan tenda pertama dan dengan cermat memeriksa kerapian kantong tidur. Resleting kantong tidur hanya diturunkan sekitar setengahnya. Terlalu rapi untuk seseorang yang baru bangun tidur. Melalui pengecekan nomor polisi kendaraan keluarga, identitas kelima orang yang hilang dengan cepat terungkap. Kelima orang itu adalah teman sekelas yang tumbuh bersama di desa yang sama di dekat Bogor dan lulus dari SMA yang sama. Namun ada satu hal aneh yang terungkap dari kesaksian keluarga. Kelima orang itu tidak pernah mengadakan reuni sekalipun selama 24 tahun setelah lulus. Ada orang lain yang mengumpulkan kelima orang itu setelah 24 tahun. Orang itu adalah Pak Baskara, seorang direktur perusahaan menengah di Jakarta yang juga teman sekelas mereka di SMA. Sebulan sebelumnya, Pak Baskara dikatakan telah mengunjungi rumah kelima temannya satu persatu. Saya ingin dengan tulus meminta maaf atas perbuatan saya di masa sekolah. Seorang istri dengan suara bergetar menceritakan bagaimana Pak Baskara membungkukkan badan dalam-dalam di depan pintu rumah mereka saat memohon. Sekitar pukul 9 pagi, Pak Baskara tiba di perkemahan dengan setelan jas hitam. Pak Baskara perlahan berlutut di depan tenda kelima temannya. Ia menyeka matanya berkali-kali dengan sapu tangan, bahunya berguncang. Melihat pemandangan itu, tak seorang pun dari kelima keluarga yang curiga bahwa Pak Baskara adalah anggota ke-6 rombongan pada malam itu. Inspektur Budi dengan hati-hati memanggil Pak Baskara ke samping. Dengan suara gemetar, Pak Baskara angkat bicara. Sekitar pukul 2:30 pagi, ada telepon mendesak dari klien. Saya terpaksa harus pulang lebih dulu meninggalkan teman-teman. Di depan Inspektur Budi, Pak Baskara dengan tenang membeberkan rekaman video saat melewati gerbang tol Sentul pada pukul 03.12 dini hari dan riwayat panggilan telepon dengan manajer kliennya pada pukul 04.20 pagi. Alibi itu tampak sempurna tanpa celah sedikit pun. Malam itu, sesaat sebelum Pak Baskara meninggalkan perkemahan, Pak Baskara dan Pak Karto bertatapan mata selama 7 detik di depan kantor pengelola. Pak Baskara sedikit menundukkan kepala ke arah Pak Karto. Pak Karto membalas dengan gerakan yang sama. Tidak ada seorang pun di tempat itu yang menyadari arti dari 7 detik yang singkat itu. Sementara jeritan kelima keluarga mengguncang pegunungan, matahari musim gugur yang dingin perlahan terbit di atas gunung. Seminggu setelah kejadian, di kantor Tim Reserse Kriminal 1 Polres Bogor, foto keluarga kelima orang yang hilang tertempel rapi di salah satu sisi dinding. Inspektur Budi membentangkan catatan kesaksian keluarga kelima orang itu di atas mejanya dan memeriksanya lembar demi lembar dengan teliti. Tangan Inspektur Budi yang membalik lembar demi lembar surat pernyataan itu berhenti pada suatu saat. Karena kelima keluarga itu secara konsisten menceritakan hal yang sama. Isinya adalah bahwa kelima orang itu dan Pak Baskara sebenarnya memiliki hubungan yang terputus, tidak pernah saling menelepon sekalipun sejak lulus. Terutama kesaksian yang ditinggalkan oleh istri dari korban yang memiliki putri bungsu, lama menahan pandangan Inspektur Budi. Suami saya ragu-ragu sampai pagi hari ia berangkat ke pertemuan itu. Katanya, sulit untuk menerima permintaan maaf yang tulus setelah 24 tahun.
Ini berarti kelima orang itu pergi ke tempat itu dengan perasaan tidak enak di hati. Inspektur Budi mulai mencari teman sekelas lain yang mungkin tahu tentang masa sekolah Pak Baskara. Teman sekelas pertama yang ditemuinya mengelola sebuah toko besi kecil di pusat kota Bogor. Pemilik toko besi itu akhirnya menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun selama 24 tahun. Pak Baskara saat SMA benar-benar diperlakukan dengan kejam oleh kelima orang itu. Pernah suatu kali ia digantung di pagar balkon atap sekolah. Inspektur Budi mengajukan surat perintah penggeledahan untuk tempat usaha, rumah, dan kendaraan Pak Baskara. Namun, alibi yang diperkuat oleh rekaman video gerbang tol dan riwayat panggilan telepon klien terlalu kuat. Pengadilan menolak surat perintah itu. Keesokan harinya, Pak Baskara secara sukarela datang kembali ke Polres Bogor. Pak Baskara meletakkan satu set peralatan mendaki di depan Inspektur Budi. Saya ikut mencari teman-teman saya di gunung. Pakaian yang saya kenakan, sepatu, jika Anda butuh, silakan ambil semuanya. Dengan wajah rapi, Pak Baskara menyerahkan jaket gunung, ransel, dan sepasang sepatu kets usang yang penuh lumpur sebagai barang yang diserahkan secara sukarela. Inspektur Budi sejenak melihat sol sepatu kets itu. Di sela-sela lekukan solnya, gumpalan tanah hitam menempel dengan keras. Namun, dengan hanya namanya tertulis di baris paling bawah daftar sitaan, sepatu itu dipindahkan ke gudang barang bukti. Sebulan setelah kejadian, seorang pria berusia 68 tahun, Pak Marno, yang seumur hidupnya mencari tanaman obat di sekitar tambang tua yang berjarak sekitar 1,2 km dari perkemahan, datang ke Polres Bogor. Pak Marno mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sudah usang dari sakunya. Dini hari itu, sebuah mobil hitam masuk dan keluar 2 kali ke arah tambang tua. Saya mencatat angka terakhir plat nomornya. Pak Marno dengan jari gemetar menunjuk sebuah halaman di buku catatannya. 3 digit angka itu cocok persis dengan nomor mobil sedan hitam milik Pak Baskara. Wajah Inspektur Budi untuk pertama kalinya menunjukkan secercah tekad yang kuat. Namun, sekitar 2 minggu setelah kesaksian Pak Marno diterima, sebuah laporan masuk bahwa akta kepemilikan rumah desa tempat Pak Marno tinggal seumur hidupnya tiba-tiba dialihkan ke nama putranya yang tinggal di kota. Inspektur Budi kembali mengunjungi rumah Pak Marno. Pak Marno duduk di balai-balai bambu di halaman rumahnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Pak Inspektur, mungkin karena saya sudah tua, saya jadi sering bingung. Saya tidak yakin apakah yang saya lihat hari itu benar-benar mobil hitam atau hanya bayangan. Pak Marno menundukkan kepala, tidak bisa menatap mata Inspektur Budi. Pada saat yang sama, interogasi terhadap Pak Karto juga terus berulang. Dini hari itu saya tidur seperti biasa. Saya tidak melihat apa-apa. Pak Karto mengulangi kesaksian yang sama dengan rapi, seolah-olah membaca teks yang sudah dihafal. Inspektur Budi mengajukan pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda sebanyak 7 kali. Jawaban Pak Karto tidak meleset satu huruf pun. Sebuah laporan pendapat singkat bertuliskan kurangnya bukti krusial diletakkan di atas meja Inspektur Budi. Penyelidikan secara praktis dihentikan. Sepasang sepatu kets yang telah diserahkan Pak Baskara secara sukarela dimasukkan ke dalam kantong kertas coklat dan dipindahkan ke rak paling atas di gudang barang bukti. Malam itu, Inspektur Budi duduk sendirian di kantor yang kosong dan kembali menatap foto kelima keluarga satu persatu. Di depan foto kepala keluarga yang memiliki putri bungsu, bahu Inspektur Budi terguncang hebat sekali. Inspektur Budi mengumpulkan foto-foto itu dengan rapi di salah satu sisi mejanya dan perlahan mengelus sampul berkas kasus tersebut. Foto-foto di atas meja itu tidak pernah disingkirkan selama 12 tahun berikutnya. Angin musim gugur yang dingin dengan lembut menggoyangkan jendela Polres Bogor. Pada musim dingin tahun itu, setelah kasus ditutup, keluarga pertama yang hancur adalah ibu dari korban yang memiliki putri bungsu. Setiap hari Minggu, ibu itu tanpa absen naik kereta pertama menuju pintu masuk perkemahan. Ibu itu berlutut di tanah yang dingin dan berdoa untuk waktu yang lama menghadap gunung. Ibu itu memeluk foto putra bungsunya yang ia dekap di dada dan menangis terseduh-seduh. Pada suatu fajar di bulan Desember tahun itu, ibu itu akhirnya meninggal karena serangan jantung. Bukan di pelukan keluarga, melainkan di bangku halte bus antar kota saat hendak menuju perkemahan. Kondisi keluarga lain juga memburuk dari tahun ke tahun. Surat tagihan utang dan pemberitahuan pemutusan listrik menumpuk di lantai ruang tamu. Putra sulung putus SMA dan setiap pagi pergi bekerja di lokasi konstruksi. Di keluarga lain, putri bungsu yang masih kecil akhirnya dikirim ke panti asuhan di kota.
Pada hari ia masuk ke panti asuhan, putri bungsu itu memegang tangan ibunya erat-erat untuk waktu yang lama. "Bu, kalau ayah sudah pulang, jemput aku ya." Putri bungsu berusia 7 tahun itu meninggalkan pesan itu dan menghilang di balik gerbang besi panti asuhan. Setiap tanggal 9 Oktober, hari peringatan insiden itu, 5 karangan bunga besar dikirim ke rumah kelima keluarga. Di atas pita putih karangan bunga, setiap tahun tertulis 5 kata yang sama. "Sahabat, maafkan aku." Nama pengirimnya adalah Pak Baskara. Pak Baskara setiap hari raya secara pribadi mengunjungi kelima keluarga sambil membawa amplop berisi uang santunan. Jumlah uang di dalam amplop sedikit berbeda untuk setiap keluarga. Ada keluarga yang menerima amplop paling tebal, dan ada juga yang menerima amplop paling tipis. Apa arti perbedaan jumlah itu baru akan terungkap 12 tahun kemudian di pengadilan. Salah satu anggota keluarga korban meletakkan amplop uang santunan yang ditinggalkan Pak Baskara di atas balai-balai bambu di halaman untuk waktu yang lama. Anggota keluarga itu memegang amplop di tangannya dan mondar-mandir di halaman untuk waktu yang lama. Ia masuk ke dapur. Ia membuka pintu tungku dan melemparkan amplop itu ke dalam api yang berkobar-kobar. Bahu anggota keluarga itu terguncang untuk waktu yang lama saat melihat kertas itu mengerut menjadi hitam. Kisah itu menjadi perbincangan dari mulut ke mulut di antara penduduk desa. Pada saat yang sama, Pak Baskara menempuh jalan yang berlawanan. Perusahaan Pak Baskara dalam 5 tahun setelah kejadian tumbuh menjadi perusahaan menengah dengan 80 karyawan. Surat kabar lokal memuat foto Pak Baskara dengan ukuran besar di halaman depan sebagai tokoh inspiratif yang sukses dari nol. Di bawah foto Pak Baskara yang turun dari mobil mewah impor hitam, tertulis sebaris kalimat dengan huruf tebal, "Saya akan hidup untuk bagian teman-teman saya yang telah pergi lebih dulu." Kehidupan Pak Karto, penjaga perkemahan, juga membaik dengan kecepatan yang sama. Putra bungsu dan putra sulung Pak Karto secara berurutan melanjutkan studi ke Jakarta. Orang-orang desa yang melewati depan rumah Pak Karto berkomentar, "Pak Karto itu ternyata pintar menabung." Ya, kedua putranya kuliah di Jakarta. Sungguh kebahagiaan bagi keluarga petani. Pak Karto tersenyum ramah sambil menenggak segelas tuak di atas balai-balai bambu di halamannya. Di atas meja Inspektur Budi, foto kelima keluarga semakin menguning. Meskipun masa pensiunnya tinggal 6 tahun lagi, Inspektur Budi setiap tahun saat liburan menggunakan uang pribadinya untuk menyisir lereng gunung di dekat perkemahan sendirian. Rambut Inspektur Budi yang menaiki gunung semakin memutih dari tahun ke tahun. Suatu hari di musim gugur, saat Pak Baskara mengendarai mobil impor barunya melintasi pusat kota Bogor, seorang ibu tua yang sedang pergi ke pasar sambil memeluk foto almarhum putra bungsunya di dada, berpapasan dengan mobil itu di zebra cross. Pak Baskara melihat ibu tua itu dari balik jendela mobilnya. Pak Baskara menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berpura-pura menyeka matanya dengan sapu tangan. Ibu tua itu menatap pemandangan itu dengan hampa dan jatuh pingsan di tempat. Seorang pejalan kaki menolong ibu tua itu dan membawanya ke apotek terdekat. Begitulah waktu berlalu selama hampir 12 tahun. Pemandangan kejam di mana kemakmuran Pak Baskara dan Pak Karto dibangun lapis demi lapis di atas kehancuran kelima keluarga terus berulang seiring bergantinya musim. Sementara itu di sudut loteng rumah orang tua Pak Baskara di desa, sebuah buku harian yang menguning tertidur lelap di bawah debu selama 24 tahun. Buku harian itu adalah milik Pak Baskara yang tertinggal saat ia meninggalkan rumah desanya setelah lulus SMA pada tahun 1980. Pada musim semi 2014, ibu tua Pak Baskara memutuskan untuk membereskan rumahnya di desa. Ia memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama putranya yang telah mapan di Jakarta. Ibu tua itu untuk pertama kalinya menaiki tangga loteng yang seumur hidup tidak pernah ia sentuh. Di salah satu sudut loteng, tumpukan koran bekas menumpuk seperti gunung. Saat ibu tua itu mengangkat lembaran koran satu persatu, sesuatu yang berat tergelincir dari sela-sela koran dan jatuh ke lantai loteng. Ibu tua itu membungkuk dan mengambil benda itu. Sebuah buku harian dengan sampul yang sudah menguning. Ibu tua itu duduk di bawah jendela kecil loteng. Ia tanpa berpikir membuka halaman pertama buku harian itu. Di atas kertas yang sudah pudar, tulisan tangan putranya saat masih kecil tertulis dengan rapat. Namun, di tengah-tengahnya, dengan tinta merah menyala, nama 5 orang tertulis dengan jelas. Nama kelima orang itu. Di bawah nama-nama itu, sebaris kalimat terukir tebal seolah ditulis dengan darah. Pasti akan kubalas dengan setimpal. Ibu tua itu langsung lemas dan terduduk di lantai loteng. Dengan tangan gemetar,
Ibu tua itu membalik halaman buku harian itu sekali lagi. Di antara halaman bertanggal musim gugur 1980, terselip selembar foto hitam putih yang sudah pudar. Dalam foto itu, terlihat pagar balkon atap sekolah. Di sisi luar pagar itu, Pak Baskara muda tergantung dengan kedua lengannya, sesaat sebelum jatuh terbalik. Di samping foto itu, digambar dengan tangan Pak Baskara muda sendiri, adegan 5 teman sekelasnya mengelilingi dan menertawakannya. Yang paling mengerikan adalah halaman terakhir buku harian itu. Di samping nama kelima orang itu, angka-angka yang padat seperti buku kas tercatat secara berurutan. Itu bukan sekadar angka, melainkan tanggal. Itu adalah tanggal kematian yang telah dijadwalkan oleh Pak Baskara muda 24 tahun yang lalu. Di antara barisan itu, sebuah tanggal yang tertulis dengan jelas menarik perhatian ibu tua itu, 9 Oktober 2004. Ibu tua itu tidak tidur selama 3 malam. Pada pagi hari keempat, ia membungkus buku harian itu dengan kain dengan hati-hati dan mengunjungi rumah menantu keduanya yang tinggal di Bogor. Ini buku harian anakku waktu kecil. Tapi entah kenapa hatiku terasa berat. Jadi aku ingin menunjukkannya padamu. Ibu tua itu membuka bungkusan kain dan meletakkan buku harian itu di depan menantu keduanya. Menantu keduanya gemetar saat melihat halaman terakhir buku harian itu. Setelah berpikir selama 3 hari lagi, menantu keduanya membuka pintu Polres Bogor. Buku harian itu perlahan diletakkan di atas meja Inspektur Budi, yang tinggal 1 tahun lagi menjelang pensiun. Inspektur Budi menatap sampul buku harian itu untuk waktu yang lama. Dengan jari gemetar, ia membuka halaman pertama. Saat ia berhadapan dengan nama kelima orang itu dan tanggal kematian yang dijadwalkan, ujung jari Inspektur Budi mulai bergetar dengan getaran yang belum pernah ia rasakan selama 10 tahun. Malam itu, Inspektur Budi menekan stempel terakhir pada dokumen permohonan perpanjangan masa dinasnya. Hampir pada saat yang sama, sebuah kabar lain datang dari desa. Pak Marno, yang biasa mencari tanaman obat di dekat tambang, dikabarkan telah divonis sakit parah, kanker pankreas stadium akhir. Pak Marno terbaring di ranjang rumah sakit dan menatap langit-langit untuk waktu yang lama. Ia memanggil putra sulungnya ke samping tempat tidurnya. Ada satu beban yang harus ayah selesaikan sebelum pergi. Pak Marno dengan tangan gemetar menggenggam erat tangan putranya. Siang itu, dengan bantuan keluarganya, Pak Marno kembali membuka pintu Polres Bogor. Pak Marno duduk di depan Inspektur Budi dan untuk pertama kalinya menumpahkan semua fakta. Fakta bahwa sesaat sebelum ia mengubah kesaksiannya 10 tahun lalu, seseorang dari pihak Pak Baskara datang membawa dokumen pengalihan nama sertifikat rumah desanya. Dan Pak Marno untuk pertama kalinya menceritakan adegan yang lebih mengejutkan yang ia lihat pada dini hari itu. Saya bilang mobil hitam masuk 2 kali ke arah tambang kan? Tapi saat masuk yang kedua kalinya, Pak Baskara tidak ada di kursi pengemudi. Pak Karto, penjaga perkemahan itu yang mengemudi. Tangan besar Inspektur Budi dengan lembut diletakkan di atas surat pernyataan Pak Marno. Inspektur Budi segera mulai melacak riwayat perubahan aset Pak Karto selama 10 tahun secara diam-diam. Terungkap bahwa sejak setelah kejadian, ada setoran rutin dari sebuah perusahaan cangkang yang tidak jelas identitasnya ke rekening atas nama lain milik Pak Karto setiap tahun. Fakta bahwa sumber dana studi kedua putranya di Jakarta semuanya berasal dari setoran itu juga terkonfirmasi. Buku harian, surat pernyataan baru, dan data pelacakan dana Pak Karto terkumpul rapi di atas meja Inspektur Budi. Roda gigi kasus yang telah berhenti selama 10 tahun akhirnya mulai berputar kembali dengan suara berderit. 2 bulan setelah mengamankan buku harian itu, Inspektur Budi secara resmi membentuk tim penyelidikan ulang. Hal pertama yang diajukan adalah larangan bepergian ke luar negeri untuk Pak Baskara. Pada sore hari setelah permohonan itu disetujui, Pak Baskara kebetulan berada di gerbang keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta untuk perjalanan bisnis ke Jepang. Pak Baskara menyerahkan paspornya ke meja imigrasi. Petugas imigrasi menatap layar komputernya untuk waktu yang lama, lalu perlahan memeriksa wajah Pak Baskara sekali lagi. Bapak Baskara, bisakah Anda minggir sebentar? Wajah Pak Baskara perlahan menjadi pucat. Ia duduk di kursi di samping gerbang keberangkatan dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Namun, serangan balik Pak Baskara dimulai hanya dalam 3 hari. 7 pengacara dari sebuah firma hukum besar ternama di Jakarta Selatan berbaris di samping Pak Baskara. Pada malam hari keempat, di sebuah ruang konferensi hotel di pusat kota, 7 kamera serentak mengarah ke Pak Baskara. Dengan setelan jas berwarna gelap, Pak Baskara perlahan naik ke atas panggung.
Ia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka matanya sekali. Saya telah dengan tulus memaafkan teman-teman itu. Saya dengan susah payah mengatur pertemuan itu untuk meminta maaf dan berdamai setelah 24 tahun. Tapi bagaimana bisa dikatakan saya yang mencelakai teman-teman saya? Bahu Pak Baskara berguncang saat ia terisak untuk waktu yang lama. Buku harian itu hanyalah coretan seorang remaja yang mengalami perundungan di sekolah. Tolong jangan menghakimi seluruh hidup seseorang hanya karena selembar kertas itu. Malam itu, nama Pak Baskara menduduki peringkat pertama pencarian real time di portal berita utama. Di kolom komentar, opini yang bersimpati membanjiri, melebihi separuh. Apa salahnya korban perundungan? Teman sejati yang bahkan mencoba meminta maaf setelah 24 tahun, detektifnya tidak kompeten, hanya mencoba menjebak orang yang salah. Menurut hukum acara pidana yang berlaku saat itu, daluarsa penuntutan untuk kasus pembunuhan adalah 25 tahun sejak kejadian. Tim pengacara segera mengajukan gugatan administrasi dan permohonan putusan sela mengenai legalitas penggalian tambang tua tersebut secara bersamaan. Upaya untuk mendapatkan bukti material yang krusial mulai tertunda tanpa batas waktu. Lebih buruk lagi, kondisi kesehatan Pak Marno yang memberikan kesaksian penting memburuk dengan cepat. Pada musim gugur tahun itu, Pak Marno akhirnya mencapai akhir hayatnya. Sesaat sebelum meninggal, Pak Marno mengumpulkan keluarganya di samping tempat tidurnya. Dengan tangan gemetar, Pak Marno menggenggam erat tangan putra sulungnya dan meninggalkan satu pesan. Jangan pernah goyah dengan apa yang ayah katakan. Pak Marno meninggal dengan tenang pada dini hari itu. Tim pengacara segera memulai upaya untuk melemahkan kekuatan pembuktian surat pernyataannya setelah kematian Pak Marno. Pada saat yang sama, sebuah telepon anonim masuk ke Polres Bogor. Telepon itu dari seorang kepala bagian akuntansi wanita berusia 50. Yang telah bekerja di perusahaan Pak Baskara selama hampir 30 tahun. Pak, ada catatan pengeluaran sebesar 50 juta rupiah sebanyak 5 kali dari dana gelap perusahaan. Uang itu masuk ke rekening atas nama orang di perkemahan itu. Suara kepala bagian akuntansi itu bergetar hebat di seberang telepon. Namun, hanya seminggu setelah panggilan laporan itu, kepala bagian akuntansi itu tiba-tiba dipecat dari perusahaan. Di rumah susun tempatnya tinggal, hanya selembar surat perjanjian jual beli properti yang tersisa di lantai ruang tamu yang kosong. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan kepala bagian akuntansi itu. Di kalender di atas meja Inspektur Budi, lingkaran merah tebal semakin pekat. Setiap malam, Inspektur Budi menghitamkan satu kotak tanggal yang tersisa hingga daluarsa penuntutan. Namun, pada suatu hari di bulan Juli 2015, selembar surat edaran di atas meja Inspektur Budi membalikkan segalanya dalam sekejap. Isinya adalah bahwa hukum acara pidana telah direvisi, dan daluarsa penuntutan untuk kejahatan pembunuhan akhirnya dihapuskan sepenuhnya. Sebaris kalimat yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut berlaku surut untuk kasus-kasus yang belum terpecahkan yang sedang berjalan ditebalkan dengan huruf tebal. Tangan Inspektur Budi yang memegang surat edaran itu bergetar halus untuk waktu yang lama. Perisai terakhir bernama daluarsa penuntutan yang telah melindungi Pak Baskara selama 12 tahun hancur berkeping-keping. Tepat keesokan harinya setelah penghapusan daluarsa diputuskan, pada dini hari, Inspektur Budi melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah Pak Karto. Di dalam lemari pakaian di kamar tidur Pak Karto, sebuah kotak logam kecil ditemukan. Di dalam kotak itu, terdapat salinan bukti transfer yang diterima dari Pak Baskara setiap tahun dan sebuah memo usang yang ditulis tangan dengan rapat mencatat waktu operasional mobil sedan pada dini hari kejadian. Itu adalah dokumen rahasia yang disimpan Pak Karto selama 12 tahun sebagai asuransinya. Malam itu, Pak Karto diseret ke ruang interogasi Polres Bogor. Pak Karto akhirnya mengakui semua fakta. Pintu ruang interogasi ditutup pada pukul 03.12 dini hari. Momen itu sama persis dengan waktu saat Pak Baskara melewati gerbang tol Sentul 12 tahun yang lalu. Berdasarkan pengakuan Pak Karto, pekerjaan penggalian tambang tua akhirnya dimulai secara penuh. Pada suatu fajar di akhir musim gugur 2015, dua ekskavator masuk ke lereng gunung yang dalam di Bogor. Pintu masuk tambang yang tersegel perlahan dibuka. Tim investigasi masuk ke dalam terowongan, selangkah demi selangkah sambil membawa senter, sekitar 380 meter dari pintu masuk. Di ujung sebuah terowongan buntu yang dalam, sorot senter tim investigasi berhenti serentak di satu tempat. Dalam kegelapan yang dingin, 5 kerangka manusia terbaring rapi.
mereka telah melewati 12 tahun yang panjang dalam keheningan di tempat itu. Di samping kerangka, sisa-sisa jaket gunung yang dikenakan kelima orang itu pada malam 12 tahun yang lalu terkumpul menjadi satu. Pada tulang jari salah satu kerangka, sebuah cincin kawin tipis masih terpasang. Kelima cincin itu seolah-olah memohon sesuatu, berkumpul di satu tempat. Pada saat yang sama, seorang detektif junior di Polres Bogor, saat merapikan rak terdalam di gudang barang bukti, menemukan sebuah kantong kertas coklat. Kantong itu berisi sepasang sepatu kets yang telah diserahkan Pak Baskara 12 tahun yang lalu. Detektif junior itu membawa kantong itu dan berdiri kaku di depan meja Inspektur Budi. Inspektur Budi menatap kantong coklat itu untuk waktu yang lama. Keesokan paginya, Inspektur Budi membawa kantong itu dan mengetuk pintu Laboratorium Geologi Forensik di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Inspektur Budi dengan hormat meletakkan sepatu kets itu di depan kepala laboratorium. Ini tanah dari 12 tahun yang lalu. Ini adalah harapan terakhir kami. Tolong periksa sekali saja. Inspektur Budi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sol sepatu kets itu diletakkan di bawah alat analisis canggih Puslap 4. Gumpalan tanah hitam yang menempel di sela-sela sol dipisahkan menjadi partikel-partikel halus. Hasil analisis tiba di tangan Inspektur Budi dari kepala laboratorium. Tanah ini bukan tanah biasa yang bisa ditemukan di mana saja di sekitar Bogor. Tanah ini mengandung kristal mineral khusus dari kedalaman 380 meter di dalam terowongan tambang. Ini adalah tanah dari lapisan yang penambangannya berhenti sebelum tahun 1980-an. Bibir Inspektur Budi bergetar untuk waktu yang lama. Fakta yang lebih krusial ditemukan setelahnya. Di antara partikel tanah, 2 titik noda darah halus menempel. Teknologi analisis DNA yang telah berkembang pesat dalam 12 tahun berhasil mengekstrak informasi DNA dari 2 orang sekaligus dari noda darah halus itu. 1 orang cocok dengan DNA kepala keluarga yang memiliki putri bungsu dengan probabilitas 99,999%. Orang lainnya cocok persis dengan DNA Pak Baskara sendiri. Itu adalah sepasang sepatu kets yang diserahkan Pak Baskara secara sukarela 12 tahun yang lalu untuk memperkuat alibinya. Saya ikut mencari teman-teman saya di gunung. Sepatu yang disodorkan sendiri oleh Pak Baskara untuk membuktikan satu kalimat itu, setelah 12 tahun, kembali menjadi bumerang yang mencekik lehernya sendiri. Inspektur Budi membawa surat perintah penangkapan baru dan menuju ke kediaman Pak Baskara. Pukul 04.30 pagi. Gerbang sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan terbuka. Pak Baskara dengan pijamannya diseret perlahan ke halaman oleh para detektif. Wajah yang sama saat ia berlutut di depan tenda teman-temannya di perkemahan 12 tahun yang lalu dan menyeka matanya dengan sapu tangan tidak terlihat lagi. Wajah Pak Baskara pucat pasi, berwarna abu-abu dingin. Di dalam ruang interogasi, Pak Baskara duduk di kursi dan menatap langit-langit untuk waktu yang lama. Inspektur Budi mengajukan pertanyaan pertama. Pak Baskara mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Pertanyaan kedua menyusul. Pak Baskara menundukkan pandangannya ke lantai. Atas saran tim pengacaranya, Pak Baskara menolak memberikan pernyataan apapun. Pak Baskara akhirnya mengucapkan satu kalimat pendek. Saya akan melawan semuanya di pengadilan. Pak Baskara kembali mengatupkan bibirnya dengan rapat. Pada malam hari diputuskannya pelimpahan berkas ke kejaksaan di atas meja Inspektur Budi tergeletak rapi dalam satu baris. Buku harian, hasil analisis tanah tambang, laporan identifikasi DNA noda darah dari sol sepatu, dan surat pengakuan Pak Karto. 5 lembar kertas itu bersinar tenang di bawah cahaya lampu neon. Inspektur Budi menatap kelima lembar kertas itu untuk waktu yang lama. Di sebelahnya, tergeletak rapi foto kelima keluarga yang tidak pernah disingkirkan dari mejanya selama 12 tahun. Musim semi 2016. Tepat 12 tahun setelah kejadian itu. Di depan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antrian panjang untuk mendapatkan tiket pengunjung telah terbentuk sejak pukul 6 pagi. Kelima keluarga korban mengenakan pakaian hitam, berbaris di barisan paling depan. Di tangan kelima keluarga korban, tergenggam foto keluarga yang tidak pernah mereka lepaskan selama 12 tahun. Pintu ruang sidang utama terbuka. Di barisan paling depan kursi pengunjung, kelima keluarga korban duduk dengan rapi. Inspektur Budi, yang telah menunda pensiunnya 2 kali dan terus menangani kasus ini sampai akhir, duduk diam di samping mereka. Dari arah kursi terdakwa, Pak Baskara yang mengenakan baju tahanan berwarna biru perlahan masuk.
Wajah Pak Baskara bukanlah wajah yang sama seperti di perkemahan 12 tahun yang lalu. Di belakang Pak Baskara, 7 pengacara dari firma hukum besar berbaris. Pada sidang pertama, pembelaan dari tim pengacara dimulai. Buku harian itu tidak lebih dari coretan tak berarti seorang remaja. Pengakuan Pak Karto mungkin palsu, hasil kolusi dengan kesaksian Pak Marno yang sakit parah. Sepatu Kets itu sudah berusia 12 tahun, sulit untuk mengakui kekuatan pembuktiannya. Tim pengacara satu persatu bangkit dan secara bergantian menyatakan bahwa Pak Baskara sama sekali tidak bersalah. Hari sidang kedua tiba. Jaksa mengajukan Pak Karto sebagai saksi pertama. Pak Karto, dengan baju tahanan biru, perlahan naik ke kursi saksi. Pak Karto bertatapan sejenak dengan Pak Baskara. Pak Baskara menggelengkan kepalanya sedikit. Pak Karto menatap wajah Pak Baskara itu untuk waktu yang lama. Pak Karto perlahan mengalihkan pandangannya dan mendekatkan mulutnya ke mikrofon. 12 tahun yang lalu, saya menerima 50 juta rupiah dari Pak Baskara. Suara gemetar Pak Karto perlahan menggema di dalam ruang sidang. Dini hari itu, saya yang mematikan sakelar di kantor pengelola. Saya memutus rekaman kamera. Dan saya 2 kali ikut mobil Pak Baskara sampai ke tambang. Kami memindahkan ke-5 orang itu. Di depan mikrofon, Pak Karto akhirnya menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahu ke-5 keluarga korban di kursi pengunjung serentak berguncang. Pada sidang ketiga, jaksa menyerahkan data pelacakan dana gelap perusahaan Pak Baskara sebagai bukti. Di layar monitor ruang sidang, muncul grafik yang menunjukkan riwayat transfer sejumlah uang tertentu dari rekening dana gelap perusahaan ke rekening atas nama lain milik Pak Karto tanpa henti selama 12 tahun. Bantahan tim pengacara semakin kehilangan kekuatan di hadapan angka-angka objektif itu. Hari sidang keempat tiba. Jaksa mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Hasil analisis komposisi tanah dari Puslap 4 dan laporan identifikasi DNA dari sepasang sepatu Kets yang diserahkan Pak Baskara 12 tahun yang lalu muncul secara berurutan di layar. Grafik komposisi tanah dari kedalaman 380 meter memenuhi layar. Di atasnya, ditumpangkan hasil yang menunjukkan DNA Pak Baskara sendiri dan DNA kepala keluarga yang memiliki putri bungsu terdeteksi secara bersamaan. Salah satu anggota keluarga korban yang duduk di kursi pengunjung, yang suaminya mengenakan cincin kawin, perlahan meletakkan tangannya di dada. Bahu anggota keluarga itu terguncang hebat sekali. Pernyataan terakhir dari jaksa menyusul. Jaksa menampilkan sebuah foto di monitor, musim gugur 1980. Foto hitam putih saat Pak Baskara muda, tergantung di luar pagar balkon atap sekolah. Sepatu Kets yang dikenakan oleh Pak Baskara muda, dalam foto itu diperbesar di layar. Di sebelahnya, ditampilkan pola keausan sol sepatu Kets yang diserahkan Pak Baskara 12 tahun yang lalu. Jejak keausan kedua sepatu itu cocok sempurna. Itu adalah sepatu yang sama yang dikenakan Pak Baskara sejak hari ia digantung di atap 24 tahun yang lalu. Wajah Pak Baskara di balik kacamatanya akhirnya memucat seperti kertas. Sore itu, kesempatan memberikan pernyataan terakhir diberikan kepada Pak Baskara. Tim pengacara memegang bahu Pak Baskara, mencoba mencegahnya. Pak Baskara perlahan menepis tangan pengacaranya. Pak Baskara bangkit dari tempat duduknya. Ia perlahan menoleh ke arah ke-5 keluarga korban di kursi pengunjung. Bibir Pak Baskara bergetar untuk waktu yang lama. Pak Baskara akhirnya angkat bicara. 24 tahun yang lalu, teman-teman itu mendorong saya keluar pagar balkon atap. Sejak hari itu, saya tidak pernah melewatkan satu hari pun menunggu saat ini. Pak Baskara mulai mengakui fakta bahwa pada tengah malam hari kejadian, ia secara berurutan memasukkan obat tidur yang telah disiapkannya ke dalam gelas minuman ke-5 temannya. Ia juga dengan tenang mengakui fakta bahwa ia bersama Pak Karto memindahkan ke-5 orang yang tertidur itu satu persatu ke dalam mobil dan mengangkutnya ke kedalaman terowongan tambang. Ia bahkan menumpahkan semua fakta hingga bagaimana ia menyelesaikan alibinya dengan melewati gerbang tol tepat pada pukul 3 pagi. Satu kebenaran terakhir terungkap di pengadilan hari itu. Alasan mengapa jumlah uang dalam amplop santunan yang dikirimkan Pak Baskara kepada ke-5 keluarga korban selama 12 tahun berbeda-beda. Saya mengirimkan jumlah yang berbeda. Sesuai urutan saya memindahkan teman-teman malam itu. Anggota keluarga korban yang selama 12 tahun menerima amplop dengan jumlah paling sedikit, mencengkeram kursi di depannya dengan kedua tangan. Anggota keluarga itu pingsan di tempat dan jatuh ke bahu orang di sebelahnya. Suatu pagi di musim semi, sebulan setelah pengakuan Pak Baskara di pengadilan,
Sidang pembacaan vonis diadakan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kursi pengunjung hari itu juga diisi oleh kelima keluarga korban di barisan paling depan. Di dalam ruang sidang, keheningan yang dalam menyelimuti, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Hakim ketua perlahan membuka berkas putusan. Suara hakim ketua menggema dengan jelas di dalam ruang sidang. Terdakwa Baskara dengan mempertimbangkan secara komprehensif perencanaan yang cermat selama 24 tahun, kekejaman merenggut 5 nyawa dalam satu malam, serta tindakan penipuan dan penyuapan selama 12 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa Karto, atas perbantuan pembunuhan dan pembuangan jenazah, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Saat vonis dijatuhkan, kelima keluarga korban satu persatu perlahan bangkit dari tempat duduk mereka. Di tangan masing-masing anggota keluarga, tergenggam selembar kertas putih. 5 kata yang tertulis di pita putih karangan bunga yang dikirim Pak Baskara setiap tahun selama 12 tahun, kini dipegang satu persatu oleh kelima keluarga korban. Sahabat, maafkan aku. 5 lembar kertas itu perlahan dibentangkan di tengah-tengah kursi pengunjung, ke arah mana pandangan Pak Baskara tertuju. Kedua bahu Pak Baskara akhirnya terkulai, seolah runtuh. Pada saat itu, Inspektur Budi, yang telah menunda pensiunnya 2 kali dan mengabdi selama 12 tahun pada kasus ini, perlahan bangkit dari tempat duduknya. Inspektur Budi mendekati Pak Baskara yang mengenakan baju tahanan biru, selangkah demi selangkah. Di tangan Inspektur Budi, tergenggam rapi 5 amplop coklat. Kelima amplop santunan yang diterima kelima keluarga korban dari Pak Baskara selama 12 tahun, pagi itu diserahkan langsung ke tangan Inspektur Budi oleh mereka. Inspektur Budi meletakkan kelima amplop itu dengan rapi di atas tangan Pak Baskara yang terborgol. Kedua tangan Pak Baskara yang terborgol akhirnya tidak kuat menahan berat amplop itu. Kedua tangan Pak Baskara perlahan jatuh. Kelima amplop itu berserakan di bawah kaki Pak Baskara. Kelima kerangka yang digali dari tambang akhirnya kembali ke pelukan keluarga masing-masing setelah 12 tahun. Kelima keluarga korban mengadakan upacara pemakaman kecil di desa masing-masing. Seorang ibu tua yang selama 12 tahun tanpa henti berdoa menghadap perkemahan, memegang cincin kawin putra bungsunya dengan kedua tangan. Ibu tua itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ibu tua itu memeluk erat cincin kawin di dadanya dan perlahan jatuh pingsan di tempat. Sepasang sepatu Keds yang memberikan petunjuk krusial dalam kasus ini disimpan dengan rapi di dalam sebuah kotak kaca di salah satu dinding Polres Bogor. Di bawah kotak kaca itu, terukir sebaris kalimat dengan tulisan yang rapi. Sepasang sepatu yang memecah keheningan 12 tahun. Sepatu itu menjadi teladan abadi bagi para penyelidik junior yang bertugas di Polres Bogor. Pagi hari setelah vonis dijatuhkan, Inspektur Budi dengan diam-diam meletakkan surat pengunduran diri di atas meja Kapolres Bogor. Di atas sampul tebal, berkas kasus terakhir yang ia selesaikan, terukir sebaris kalimat dengan jelas. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran hanya menunggu waktunya. Menjelang akhir musim semi tahun itu, di halaman rumah desa Pak Marno, yang telah mengungkapkan kebenaran terakhir meskipun divonis sakit parah, sebuah tugu peringatan kecil didirikan. Kelima keluarga korban berkumpul bersama dan berdoa dengan khidmat di depan tugu peringatan itu. Di hadapan godaan suap, ia sempat goyah. Namun pada napas terakhirnya, ia memutuskan rantai ketidakjujuran. Di hadapan keberanian terakhir seorang lelaki tua, kelima keluarga menundukkan kepala dalam-dalam. Musim semi berikutnya setelah kasus ditutup kembali tiba. Kelima keluarga korban mendirikan 5 tugu peringatan kecil berjajar di pintu masuk tambang tua di Bogor. Di kelima tugu itu, nama kelima orang terukir satu persatu dengan jelas. Ibu tua dari kepala keluarga yang memiliki putri bungsu, setiap hari Minggu tanpa absen naik angkutan umum pertama, ibu tua itu meletakkan 5 cangkir kopi hangat secara berurutan di depan tugu peringatan di pintu masuk tambang. Pemandangan 5 cangkir kopi yang diletakkan rapi di depan nama kelima kepala keluarga itu terus berlanjut tanpa henti hingga napas terakhir ibu tua itu. 24 tahun yang lalu, ada musim gugur di mana seorang anak laki-laki tergantung di luar pagar balkon atap sekolah. Kekejaman ringan masa kanak-kanak melintasi waktu 24 tahun dan kembali sebagai kehancuran 5 keluarga. Belati balas dendam yang tumbuh di dalam hati seseorang selama 24 tahun akhirnya menjadi tragedi yang menelan 10 nyawa sekaligus. 5 tenda dan sepasang sepatu Keds usang
setelah 12 tahun keheningan, meninggalkan satu kebenaran yang berat bagi kita. Tangan yang dengan acuh tak acuh menginjak-injak penderitaan seseorang suatu saat pasti akan kembali sebagai pisau yang mengancam lehernya sendiri. Dan kejahatan yang sempurna tidak pernah ada di dunia ini. Kebenaran hanya diam-diam menunggu waktunya. Pada akhirnya, setelah memecah keheningan selama 24 tahun, kebenaran akhirnya diseret ke dalam cahaya. Kelima orang itu kembali ke pelukan keluarga setelah 12 tahun. Dan di depan 5 tugu peringatan kecil di pintu masuk tambang, setiap hari Minggu, 5 cangkir kopi hangat diletakkan dengan rapi. Semoga kita semua menyimpan kebenaran yang berat ini di sudut hati kita, bahwa satu kata ringan di masa kecil, satu tangan yang diayunkan tanpa berpikir, bisa kembali sebagai pisau yang menggerogoti hidup seseorang selamanya. Dan semoga hari ini menjadi hari di mana Anda mengucapkan satu kata hangat kepada orang di samping Anda. Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan kebenaran hanya diam-diam menunggu waktunya.